Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Titania dengan NIM 2317057 dari kelompok 5 yang akan membahas tentang kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep kepemimpinan. Filosofi dari kepemimpinan itu sendiri ialah ditinggikan saranti yang didahulukan selangkah. Maksud ditinggikan saranti yang di sini yaitu sang pemimpin begitu dekat dengan rakyatnya, sehingga bila dia berbicara akan terdengar jelas oleh rakyat tanpa harus melalui perantara seperti juru bicara yang dapat memungkinkan terjadinya salah penyampaian atau salah penafsiran. Jadi dengan kedekatan tersebut, rakyat pun tidak perlu berteriak menyampaikan setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat kepada sang pemimpin. Berikutnya didahulukan salangkah, yaitu bila sang pemimpin salah dalam melangkah, rakyat pun akan segera memberi tahu agar sang pemimpin itu membetulkan langkahnya sehingga ayunan dengan rakyat itu tidak timpang, sehingga menjadi sejalan atau serentak. Jadi makna dari filosofi itu sendiri dapat kita simpulkan, apapun kebijakan dan keputusan yang diambilnya, semua demi kepentingan rakyat dan tidak bertentangan dengan kebutuhan rakyat yang dipimpinnya. Dan rakyat pun akan mengikutinya dan mematuhinya karena telah menjadi komitmen bersama. Selanjutnya kita akan masuk kepada jenis kepemimpinan yang pertama, yaitu penghulu. Jadi penghulu adalah pemimpin bagi anak kemenakannya. Penghulu di sini bergelar datuk. Gelar tersebut diterimanya secara turun-temurun. Seorang penghulu menjadi pemimpin untuk kaum dan sukunya. Selain menjadi pemimpin bagi anak kemenakan, ia juga menjadi pemimpin masyarakat dalam suatu nagari. Berikut kita akan membahas tentang fungsi penghulu. Jadi fungsi penghulu yang pertama yaitu memerintah dan membimbing anak kemenakan. Maksudnya, keputusan dan kebijakan terkait dengan harta pusaka. Selanjutnya, menyelesaikan perselisihan dalam kaum. Jadi apabila terdapat perselisihan antar kemenakannya, seorang penghulu akan memanggil kemenakan yang bermasalah untuk dapat didamaikan. Biasanya kalau penghulu sudah mendamaikan anak kemenakan tersebut, maka kemenakan akan menerima apapun keputusan dari seorang penghulu. Selanjutnya, peran dari penghulu. Yang pertama yaitu sebagai pemimpin yang diangkat bersama oleh kaumnya sesuai rumusan adat. Jadi penghulu sakato kaum, jadi rajo sakato alam. Jadi makna dari filosofi itu adalah pengangkatan penghulu disebut juga dengan gelar pusaka atau membangun saku. Jadi, jabatan penghulu di Minangkabau turun-temurun. Dalam adat diungkapkan birek-birek tabang kasama, dari sama ke halaman, dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke manakan. Jadi, yang berhak mendapat gelar penghulu adalah kemenakan dekat, yaitu kemenakan di bawah dagu, yaitu kemenakan yang setali darah menurut matrilineal. Jadi penghulu adalah pemimpin kaumnya, pembimbing anak kemenakan, dan menjadi nenek mama di nagari. Oleh karena itu, seseorang yang akan menjadi penghulu adalah orang yang memenuhi syarat kepemimpinan menurut adat Minangkabau. Peran berikutnya yaitu sebagai pelindung bagi semua kaumnya. Selanjutnya, sebagai hakim yang memutuskan semua masalah dan silang sengketa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Malillah dengan NIM 2317058. Di sini saya akan menjelaskan bagian alim ulama. Nah, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi alim ulama, yang mana definisinya adalah orang yang
memiliki ilmu yang luas dan keimanan, dan keberadaannya sangat dibutuhkan di masyarakat. Sebagaimana yang ungkapan adat Minangkabau, yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Nah, dari ungkapan ini sudah kita ketahui bahwa alim ulama ini adalah seorang pemimpin yang akan memimpin masyarakatnya ke jalan yang baik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi alim ulama, yang mana fungsinya pertama adalah sebagai pembina dan pembimbing masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana juga ungkapan ulama Minang mengatakan dalam adatnya ialah ikutanlah ia jawatin sahullah benang dalam nagari, kapenyulah anak juga manakan panarang jalan di dunia, penyulah jalan ke akhirat, sampai batanyo halal haram seratus sah dengan batal. Nah, dari ungkapan ini saja kita sudah mengetahui bahwa fungsi alim ulama ini adalah sebagai pembina dan pembimbing masyarakat dalam hal yang benar dan hal yang buruk. Nah, selanjutnya yang kedua ialah fungsi alim ulama itu ikutanlah ia jawatin, yang mana sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat. Nah, alim ulama ini selalu memperhatikan perbuatan baiknya berdasarkan ajaran agama Islam dan ajaran adat. Baik bertindak dan berbicara, alim ulama ini akan menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan alim ulama masyarakat Minangkabau di masyarakat Minangkabau. Nah, sudah kita ketahui bahwa alim ulama ini sangat dibutuhkan dalam masyarakat Minangkabau yang memiliki keimanan dan memiliki pengetahuan agama yang luas. Nah, pengetahuan dan agama yang luas tidak terlepas dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Apapun yang diajarkan oleh alim ulama, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan kepada penghulu untuk mengambil keputusan dalam bidang agama Islam. Nah, yang mana kedudukan sejajar dengan penghulu dan nenek mamak dalam nagari. Yang pertama adalah sebagai pemimpin dalam urusan ibadah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sebagai suluh dendang dalam nagari, sebagai pemberi petunjuk kepada masyarakat, dan alim ulama diharapkan dapat membawa umat Islam ke jalan yang baik dan berdiri di jalan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang mengenai alim ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman semuanya, saya Sofia Desandri akan menjelaskan tentang jenis-jenis kepemimpinan dalam Minangkabau. Yang ketiga itu adalah Cadia Pandai. Cadia Pandai merupakan pemimpin dalam masyarakat Minangkabau yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat luas, dan pemikirannya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Minangkabau. Adapun fungsi dari Cadia Pandai itu sendiri, yang pertama adalah pemberi petunjuk bagi masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah memajukan pengetahuan masyarakat agar tidak ketinggalan zaman. Dan yang ketiga adalah sebagai pemagar nagari. Dan yang terakhir adalah memberi petunjuk bagi penghulu di dalam mengambil keputusan, khususnya keputusan di dalam bidang umum. Dan kedudukan Cadia Pandai dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yang pertama adalah sebagai pemimpin di bidang undang-undang dan komunikasi, dan selanjutnya sebagai pemimpin yang kaya dengan pengetahuan dan memberi petunjuk bagi masyarakat Minangkabau.
Dan yang terakhir, sebagai pemimpin yang paham dalam perkembangan dalam dan luar negeri. Dan yang keempat itu ada Bundo Kanduang. Bundo Kanduang adalah sosok yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta dapat membedakan mana yang halal dan yang haram. Bundo Kandung haruslah wanita yang berilmu dan memiliki sifat-sifat yang baik sehingga dapat ditauladani oleh masyarakat Minangkabau itu sendiri. Adapun posisi dan kedudukan sosial Bundo Kandung yang sangat tinggi dalam masyarakat Minangkabau, yang pertama adalah sebagai penerus keturunan, dan yang kedua adalah pewaris sako dan pusako, dan yang ketiga penyimpan hasil ekonomi, dan yang keempat adalah pemilik rumah atau tempat kediaman, dan yang kelima itu penentu keputusan dalam musyawarah. Sekian penjelasan dari saya tentang jenis-jenis kepemimpinan masyarakat Minangkabau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.